Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di podcast Harmoni. Teman-teman, kita tahu bahwa pada bulan ini akan ada perayaan Tahun Baru Imlek. Nah, kita ingin tahu ya informasi tentang Imlek itu seperti apa, dan tentunya hari ini saya sudah bersama narasumber dengan Bapak Prayitno. Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak, kalau boleh tahu, Bapak Prayitno ini posisinya sebagai apa, Pak, di kelenteng Chu Hui Kiong? Benar nggak, Pak? Ini pelafalan saya. Betul, Chu Hui Kiong. Oke. Jadi saat ini saya sebagai Ketua Umum Yayasan Tridharma Chu Hui Kiong. Oh, baik. Yang mana yayasan ini bertugas mengelola kelenteng Chu Hui Kiong. Oke. Ya. Bapak, kalau boleh tahu umurnya kelenteng yang ada di Kota Kediri Chu Hui Kiong ini udah berapa lama sih, Pak? Kalau tahun pendirian kelenteng Chu Hui Kiong ini berdasarkan yang tercatat di Balai Cagar Budaya Trowulan itu 1817. Jadi kalau sekarang kurang lebihnya ya 207 tahun. Oh, sudah lama sekali ya, Pak. Tahun 2024. Ya. Itu. Baik. Bapak, tahun depan ini ada sio apa nih, Pak? Jadi kebetulan tahun baru Imlek nanti kita tahun naga dengan unsur kayu. Ada artinya mungkin, Pak, dengan Jadi tahun... kalau tahun naga di keyakinan masyarakat Tionghoa atau di negara Tionghoa sana adalah binatang yang paling kuat. Jadi melambangkan kepemimpinan, kekuatan seperti itu ya, Pak. Baik ya. Bapak, Kota Kediri ini kan merupakan kota tertua nomor 3 ya, Pak, di Indonesia. Mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana sejarah Imlek sendiri di Kota Kediri itu seperti apa, Pak? Kalau sejarah Imlek di Kota Kediri ya biasanya jadi gini, Imlek itu kita ada dua makna sebetulnya. Yang satu makna tradisi. Baik. Kalau makna tradisi itu kita ada kalau di Tiongkok sana adalah peringatan perayaan awal musim semi. Itu secara tradisi. Yeah. Dan ada cerita rakyat juga. Imlek itu dalam perayaannya setiap tahunnya ada satu hewan mitos. Hewan namanya sebutannya Mien. Yeah. Jadi hewan berbadan singa, kepala singa seperti itu, yang mana tiap tahun selalu memangsa binatang, manusia. Akhirnya ada tradisi di sana dilaksanakan semacam ada petasan, ada angpau, ada penggunaan baju merah. Diharapkan apa itu, Pak? Itu. Untuk mengusir binatang tersebut. Oke. Jadi maknanya ada tradisi Imlek awal musim semi, awal bercocok tanam, ada cerita rakyat. Dan sekarang Imlek kalau di Indonesia ini sekarang sudah dianggap sebagai salah satu hari raya keagamaan Konghucu. Karena pada tahun dulu itu dinasti Xia itu menyatakan bahwa penggunaan penanggalan kalender Imlek itu berdasarkan tahun kelahiran Nabi Konghucu. Jadi tahun 551 sebelum Masehi. Makanya sekarang kita menggunakannya 2575 untuk tahun depan, tahun baru Imlek depan. Karena ini tadi 2024 ditambah 551. Ini informasi yang sangat menarik nih, Pak. Baik. Pak, kalau Imlek itu kan identik sama kelentengnya, sama barongsai, seperti itu ya, Pak ya. Adakah cerita menarik, Pak, dari kelenteng Kota Kediri sendiri? Ya, jadi kelenteng selain sebagai tempat ibadah, kelenteng Chu Hui Kiong juga sebagai tempat menjaga tradisi budaya yang ada salah satunya. Jadi kita ada barongsai, kita ada semacam pendidikan atau les bahasa Mandarin, kita juga ada
latihan anak-anak musuh seperti itu. Itu banyak dilakukan di kelenteng itu ya Pak ya? Oh, oke. Jadi kita juga menjaga tradisi tersebut. Kita di kelenteng ada barongsai itu cukup lama juga, akan tetapi memang pemain-pemain juga campur ya, Iya. campur. Biasanya laki-laki ya Pak? Atau campur kayak gitu? Campur, laki-laki sama perempuan. juga ada. Kita sekarang kalau nggak salah kurang lebih 4-5 anak perempuan yang ikut. Itu sekali barongsai itu berapa orang sih Pak itu Pak? Ada berapa? Untuk barongsai kita biasanya satu barongsai itu 2 orang. 2 orang, oh. Habis itu kita ada pemain musiknya kurang lebih 5 orang. Banyak ya Pak berarti. Ya, jadi keunikan di Kelenteng Kediri ini setiap Imlek, malam Imlek ya, malam Imlek itu kita dikunjungi teman-teman dari AKUP, terkadang dari pemerintahan kota, seperti itu. Dan juga ada teman-teman mahasiswa yang hadir juga di Kelenteng Jewikyong. Mereka juga ingin tahu seperti bagaimana apa sih suasana perayaan Imlek di Kelenteng, di Kota Kediri, itu. Dan setiap malam Imlek, masyarakat Kota Kediri juga selalu hadir bersama-sama kita dalam merayakan pembukaan awal tahun. Jadi mereka hadir di Kelenteng dari jam 9 malam sampai pukul 12 malam. Jadi apa aja Pak itu Pak kegiatannya kalau boleh tahu? Biasanya kita ada pelaksanaan selain kadang nyanyi bersama, kita juga ada sionya barongsai. Oh, baik-baik. Terkadang seperti itu, akan tetapi untuk di tahun ini kebetulan kita masuk mendekati tahapan pemilu 14 Februari. Jadi kita ada semacam pengurangan kegiatan yang mengumpulkan massa. Tapi kita tetap diizinkan untuk melaksanakan ritual-ritual persembahyangan. Oh iya. Berarti nggak seperti tahun-tahun kemarin yang ramai seperti itu Pak? Tidak seperti tahun kemarin. Oke, baik. Bapak, ini kan kalau perayaan Imlek itu kan pasti ada makanan ya Pak, seperti apa lontong cap gomeh. Nah seperti itu. Itu ada makna tersendiri nggak sih Pak dari makanan sendiri? Jadi sebetulnya makanan khas yang ada di perayaan Imlek itu untuk lontong cap gomeh hanya di Indonesia. Oh begitu. Ya. Jadi sebetulnya ada beberapa makanan khas sih, tapi untuk lontong cap gomeh hanya ada di Indonesia. Maknanya juga sama, kebersamaan, keharmonisan seperti itu. Karena dengan isi-isinya itu bermakna ke arah sana semua, jadi kebersamaan, keceriaan, kemakmuran. Jadi kuahnya warnanya kuning, lontongnya dari nasi itu beras dijadikan satu, mengeratkan hubungan kita semua. Punya makna sendiri-sendiri ya Pak. Jadi maknanya intinya ke kemakmuran, kebersamaan, keharmonisan. Baik, nah berarti makanannya sendiri apa Pak ini Pak? Kalau makanan khas yang biasanya ada itu kue keranjang namanya. Ada maknanya Pak kue keranjang sendiri? Jadi kue keranjang itu juga maknanya sama, sebetulnya bentuknya bulat. Jadi bulat semacam hubungan kekeluargaan kita. Makanannya kayak jenang ya, lengket. Jadi kita diharapkan kita selalu bisa bersama-sama bersatu, menjaga kebersamaan seperti itu. Maknanya sama. Oke. Tapi yang khas di Indonesia itu lontongnya itu ya Pak, yang pasti ada biasanya. Lontong cap gomeh sekarang pasti ada, tapi kue keranjang juga kita tidak tinggalkan. Oke, baik. Bapak, Kota Kediri ini kan termasuk 10 kota toleran. Nah, menurut Bapak bagaimana kolaborasi untuk menjaga toleransi umat beragama di Kota Kediri sendiri? Ya, jadi untuk
Kota Kediri yang masuk kota toleran, memang kita bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan teman-teman FKUB, yang mana kita selalu menjaga bagaimana kota Kediri ini tetap selalu aman kondusif. Jadi kita kolaborasinya seperti itu. Setiap ada kegiatan kita bisa datang bersama. Jadi di kota Kediri ini kita misalkan malam Natal kita bersama Forkopimda, tokoh-tokoh agama di FKUB itu kita keliling safari Natal ke beberapa gereja. Yeah. Untuk Imlek, teman-teman FKUB kadang juga dengan Forkopimda hadir di Kelenteng untuk merayakan malam Imlek. Terus kalau waktunya Hari Raya Idul Fitri kita ada safari Ramadan. Jadi gantian kita bersama-sama teman-teman tokoh agama yang lain kita keliling ke beberapa pondok, ke beberapa tokoh agama yang Muslim. Seperti itu. Bapak, ini kan ada beberapa ucapan ya Pak di Tahun Baru Imlek. Mungkin ada makna-maknanya juga nggak Pak? Ya, jadi gini, untuk Tahun Baru Imlek itu sebetulnya ucapannya adalah kongsi sinyen. Nah ini tangannya gimana nih Pak? Mungkin teman-teman yang belum tahu. Tangannya ya tangan kiri. Tangan ditutup dengan tangan kiri. Oke. Ini ada artinya juga. Tangan kanan ini tangan yang kasar, tangan kiri tangan yang halus, bagian bersih-bersih. Oh iya. Ya. Jadi sambil mengucapkan kongsi sinyen. Lanse rui. Senti Jiengang. Ada juga yang paling terkenal kongsi Fa. Ya, biasanya itu yang ditahu masyarakat. Itu ada artinya tersendiri, Pak. Jadi sebetulnya kongsi sinyen adalah selamat tahun baru. Kalau kongsi Fa ya doa kita supaya kita di tahun yang baru diberikan kemakmuran, kebahagiaan, badan yang sehat, itu seperti Jiengang, seperti itu. Jadi doa-doa yang dipanjatkan lah untuk kita menjalani kehidupan di tahun yang baru. Baik, Bapak, untuk yang terakhir, mungkin ada pesan Pak untuk menonton podcast yang sedang menonton ini dalam rangka perayaan Imlek, mungkin ada pesan untuk masyarakat? Ya, jadi saya mewakili teman-teman dari Kelenteng Jerikyong untuk perayaan Tahun Baru Imlek 2575 nanti yang akan jatuh pada tanggal 10 Februari 2024, kita harapkan kita tetap jaga kebersamaan, jangan berkumpul terlalu lama juga karena kita tahun ini masuk tahun masa tenang pemilu. Ya. Jadi harapan kita semua bersama-sama menjaga supaya pemilu ini bisa berjalan dengan damai. Kita hindari berita-berita yang bisa menimbulkan kegaduhan. Walaupun berita itu benar, jangan kita ikut menyebarkan. Jadi kita bersama-sama menjaga Kota Kediri ini tetap aman dan kondusif. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan jawaban yang telah diberikan. Dan teman-teman, demikian tadi podcast kita hari ini. Saya Ayu Ardita berserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.